Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, yaitu di hari Jumat 16 Safar atau tepatnya tanggal 1 bulan September tahun 2023. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dengan judul asli Kaifa takunu miftahan lil khair, yaitu pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan di pertemuan sebelumnya kita masih membahas poin yang pertama, di mana poin yang pertama adalah Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Dan muallif hafidhahu ta'ala membawakan pertama dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Fattah, dengan makna di antara makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Fattah. Maka siang hari ini kita akan melanjutkan tentang buah manis atau buah hikmah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Fattah. Silakan bisa dibuka bukunya halaman ke-13. Halaman 13. Nama Allah Al-Fattah. 6. Silakan bisa dibaca. Ayo Mas, baca Mas. Nama Allah Al-Fattah ini menunjukkan penetapan sifat pembukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya yang agung ini mempunyai beberapa makna yang oleh para ulama sifat ini disebut sebagai konsekuensi dari nama Al-Fattah. Nama Allah Al-Fattah maknanya Allah Tabaraka wa ta'ala memberi keputusan di antara para hambanya dengan syariatnya. Allah Tabaraka wa ta'ala memberi keputusan di antara para hambanya dengan ganjarannya. Allah Tabaraka wa ta'ala memberi keputusan di antara hambanya dengan hukum-hukumnya yang bersifat qadar atau takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi mir rahmati fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilahu mim ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah maha perkasa, maha bijaksana.
Quran Surat Fatir ayat 2. Dialah Allah yang maha pemberi keputusan. Maka itu langkah pertama yang harus ditempuh bagi siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan adalah hendaklah dia memohon pertolongan kepada Al-Fattah dan Khairul Fatihin, sebaik-baik pemberi keputusan, Allah. Seraya bertawasul, berdoa, merendahkan diri, penuh berharap karunia-Nya, dan bersikap tulus dalam beramal soleh. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang memohon kepadanya. Dia tidak akan menolak seorang mukmin yang mendamba dan mengharapkan karunia-Nya Jalla wa'ala. Semua keputusan datang dari Allah Jalla wa'ala. Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, beramal soleh, serta berakhlak yang mulia, Allah yang memutuskannya. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, inna hadhil ahlaku waha ibu wa inna allaha idha ahabba abdahu wahabahu minha. Sesungguhnya akhlak itu adalah anugerah, dan Allah tabaraka wa ta'ala bila mencintai hambanya, dia anugerahkan padanya akhlak mulia. Anugerahnya berupa akhlak, rezeki, amal, dan umur telah dia bagi-bagi para hambanya. Sesuatu berasal dari Allah Jalla wa'ala. Maka itu hal pertama yang harus dilakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah secara total. Tidaklah Anda mendapatkan ilmu pengetahuan atau memahami sesuatu atau merealisasikan sesuatu akhlak yang mulia atau melakukan suatu amal ibadah ataupun menetapkan hal-hal lainnya kecuali apabila Allah telah memutuskan untuk Anda. Mutarrif bin Abdullah bin Syahir, salah seorang ulama generasi tabi'in wa rahimallah, pernah mengucapkan sebuah kalimat yang menakjubkan. Lau ukhrija qalbi faju ila fi yasari waji abil khairati kulliha faju ilat fi yamin lam astati an ajala syai'a min hadhil khairati fi qalbi illa an yakuna Allah ta'ala yadu'uh. Andai hatiku ini dikeluarkan lalu diletakkan di sebelah kiriku, lalu didatangkan seluruh kebaikan lalu diletakkan di sebelah kananku, niscaya aku tidak akan mampu meletakkan segala kebaikan ini ke dalam hatiku kecuali jika Allah yang meletakkannya. Semua perkataan berada dalam genggaman Allah tabaraka wa ta'ala sebelum dan sesudahnya. Manusia kadang dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang baik atau apa saja yang bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun di dunianya. Ia pun mendengar tentang pintu-pintu kebaikan, kebajikan, dan keberuntungan. Tetapi hatinya terkadang berpaling dan membangkang, sedikit beramal dan berbagi. Demikianlah karena taufik itu memang berada dalam genggamannya. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongannya. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui tentang makna dari Asmaul Husna, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Fattah, Maha Pembuka. Dan di dalam makna Al-Fattah adalah sebaik-baik dalam memberi keputusan, di dalam memberi rezeki, rahmat dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dalam Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Fattah, yang maha memberi keputusan di dalam rezeki, di dalam hidayah, ataupun di dalam hal yang berkaitan dengan dunia dan dengan akhirat, baik yang berkaitan dengan akhirat ataupun yang berkaitan dengan dunia. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, ada beberapa hikmah buah dari mengimani nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Fattah di dalam kita ingin membuka kebaikan atau pintu-pintu kebaikan. Adapun yang pertama, di antara hikmah buah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Fattah
akan menumbuhkan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bergantung. Dan semakin bergantung kepada Allah Rabbul Alamin. Ini diantara hikmah atau buah dari nama Allah Al-Fattah. Semakin atau seorang memunculkan cinta cinta kepada Allah dan semakin bergantung kepadanya. Apa kaitannya dengan nama Allah Al-Fattah sehingga memunculkan kecintaan kepada Allah dan semakin bergantung kepadanya? Apa kaitannya? Kaitannya adalah karena segala sesuatu Allah yang menetapkan. Dan segala sesuatu Allah yang telah Allah yang telah memberi keputusan dan di dalam segala urusan. Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah membuka di dalam setiap keadaan dan dalam setiap urusan. Baik itu ilmu, hidayah, ataupun rezeki, rahmatnya, serta kebaikan-kebaikan yang lain. Itu semuanya Allah yang telah menetapkan. Allah yang telah menjadikan itu bagi setiap hamba yang Allah kehendaki. Maknanya di dalam kita mengimani nama Allah Al-Fattah akan semakin cinta kepada Allah dan menjadikan kita semakin bergantung. Karena semua urusan Allah yang menetapkan sebagai Al-Fattah. Sebagai contoh di dalam ilmu. Di dalam ilmu. Guru, ustadz itu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan dan mengemas. Tetapi yang memberi pemahaman, yang memberikan dia munculnya untuk mengamalkan, itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena guru hanya mengajarkan ilmu dan juga mengemas dengan sebaik-baiknya untuk disampaikan ilmu. Tetapi yang memberikan ilmu itu sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan pemahaman sehingga seorang ketika mendengarkan ilmu dia sedikit demi sedikit memahami. Setelah dia memahami baru dia mengamalkan. Itu semua Allah yang memberi sebagai Al-Fattah, yaitu yang maha membuka. Sehingga dengan itu kita diperintahkan di dalam urusan akhirat, di dalam urusan menuntut ilmu ataupun urusan dunia, kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari menjadikan pemahaman yang baik. Kemudian dengan ilmu tersebut kita mampu mengamalkan. Dan dengan ilmu yang kita amalkan semoga menjadi pintu kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya Rasul setiap pagi setelah sholat subuh, Rasul doanya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, inni as'aluka, sungguh aku meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah. Minta pertolongan apa? Pertama, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu yang bermanfaat? Kita memahami ilmu dan mampu mengamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita tidak mampu untuk memahami dan tidak mampu untuk mengamalkan kecuali atas
pertolongan dari Allah, maka kita diperintahkan untuk minta berdoa agar kita memahami ilmu dan di dalam mengamalkan ilmu. Inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba, kemudian rizki yang halal, rezeki yang thayyiba. Dan orang tidak mengetahui mana rizki yang halal kecuali dengan ilmu. Seseorang tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram kecuali dengan ilmu. Sehingga ilmu yang bermanfaat akan menjadikan mengamalkan ilmu tersebut seorang mampu memilah dan memilih mana yang baik, yang thayyib dan mana yang tidak thayyib. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kenapa maknanya kita tidak mampu untuk melakukan suatu amalan sehingga amalan itu diterima kecuali atas dari pembuka dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga ketika kita mungkin di dalam belajar ilmu sulit untuk memahami, atau mungkin malas ketika mau ngaji, mungkin karena kita kurang minta, mungkin kita itu kurang berdoa, kita jarang meminta ilmu. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Untuk apa hamba-hambanya untuk meminta ilmu? Ya. Ketika kita mungkin ibadahnya malas, mungkin karena kita jarang minta, jarang berdoa agar diberikan kemudahan di dalam beramal. Di dalam belajarnya kurang semangat, atau mungkin gak paham-paham, mungkin karena kita kurang berdoa. Ya, seringkali kita mengandalkan dengan kemampuan kita sendiri. Baik itu dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kenapa sekarang tambah sulit? Mungkin karena kita jarang berdoa, jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali mengandalkan dengan kemampuan sendiri, bergantung dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga disitulah akan akan nampak mana ilmu yang bermanfaat untuk dia. Ya, karena sudah mungkin merasa sudah ngajinya lama, ya, sudah merasa lulusan dari luar negeri, karena sudah merasa dari lulusan Timur Tengah atau Tengah Timur, ya, karena merasa sudah senior. Oh, kamu kan ikhwan junior, saya ikhwan senior. Kan ada biasanya, ya. Ada ikhwan ada ikhwan senior. Sehingga kita diperintahkan untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita pahami bahwa di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fattah, kita berlindung. Maknanya kita semakin cinta kepada Allah dan kita semakin bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kerajinan kita juga, bukan karena keahlian yang kita miliki, tetapi ingat, di antaranya adalah kita meminta berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita di dalam doa, selain tadi doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, maka Rasul juga mengajarkan doa yang lain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang maha sempurna, birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu
karena rahmat dan kasih sayangmu, aku meminta kepada engkau, aslih li sya'ni kullah, untuk mempermudah, untuk memperbaiki urusan-urusanku kullahu, semuanya. Untuk diberikan kemudahan-kemudahan, baik itu urusan akhirat ibadah ataupun urusan dunia, kullahu. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan engkau membiarkan ya untuk aku bergantung kepada kemampuanku walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya apa? Sekejap mata. Kejapan mata berapa menit? Antum kalau kedip berapa menit? Enggak sampai menit, coba. 1 detik aja enggak, setengah detik mungkin itu. Ternyata doanya Rasul apa? Ya, agar diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Ya. Dan doanya Rasul, dan janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kemampuanku, ya, walaupun hanya sekejap mata. Maknanya itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam berdakwah tentunya kita berusaha dan berdoa. Tetapi ingat, usaha dan doa itu adalah sebagai jalan. Tetapi yang menentukan, yang membuka itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kurang apa ilmunya? Langsung disampaikan wahyu. Bagaimana Rasul ketika dakwah, kurang apa baiknya? Kurang apa sifat baiknya, kurang apa? Kemudian sifat-sifat yang baik itu terkumpul pada diri Nabi. Hikmah, berilmu, sopan, santun. Tetapi tetap aja pamannya sendiri itu enggak bisa dia beri hidayah. Pamannya sendiri, kerabatnya sendiri tidak apa? Tidak mendapat hidayah. Padahal kurang apa jamaah? Ya, padahal kurang apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan untuk Rasul untuk berdakwah. Dan kurang apa baiknya? Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walaupun itu keluarga. Ya. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan, membuka pintu hidayah, pintu kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah yang dikehendaki, yang Allah yang menentukan. Bukan berarti kalau gitu udahlah malas saya dakwah tat. Malas saya ngajak kebaikan. Kenapa? Bagaimana Allah semuanya yang menentukan? Iya betul Allah yang menentukan, bukan berarti kita itu putus asa. Tetapi kita diperintahkan untuk usaha dan juga berdoa agar memunculkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan bosan. Jangan bosan mengajak kebaikan. Jangan bosan untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, dan jangan bosan minta doa kepada Allah. Jangan bosan ketika kita mengajak seorang untuk berbuat baik, dan jangan bosan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan tulus. Ya, ketika mengajak orang tua yang mungkin belum mau sholat, ya, maka bukan bosan, gak boleh bosan, tetapi terus, dan jangan lupa berdoa dengan tulus. Ketika mungkin ya anak-anak yang belum sesuai harapan, masih sering ngeyel, masih senangnya dengan HP siang malam pagi sore, jangan sampai bosan kita mengajak kebaikan.
Tetapi ingat, ada usaha dan jangan lupa berdoa. Ketika kita ngajak istri, mungkin istri belum mau memakai jilbab yang syar'i, jangan bosan. Tetapi juga Pak, ada usaha terus dan banyak berdoa dengan tulus. Ketika kita ngajak misalnya suami, ibadahnya masih malas, udutnya yang rajin, apa udut jemaah? Merokok. Jangan bosan mengingatkan dan terus berdoa, ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Tadi nama Allah adalah Al-Fattah. Nama Allah adalah Al-Fattah yang membuka, yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Baik itu dalam usaha, masih sering usahanya ganti-ganti terus. Bukan karena pengen ganti-ganti, tapi apa? Ya, nggak lancar. Jualan ini tutup, jualan ganti itu gulung tikar, ganti jualan yang lain, gantian tikernya yang digulung. Ya. Coba usaha terus, jangan bosan dan terus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan putus asa. Terus berusaha berdoa dan terus berusaha untuk berobat. Jangan putus asa. Ya, sudah datang ke sana, dokter sini, dokter sana, ahli ini, ahli itu, ya, keluar kota, keluar negeri, ya, sudah dia tempuh, tapi belum juga sembuh, ya, maka jangan berhenti berusaha. Allah Al-Fattah yang maha membuka dan maha memberi kebaikan, ya. Dan juga jangan lupa berdoa dengan apa? Dengan tulus. Atau mungkin yang belum dapat jodoh, sudah umurnya sudah apa? Ya, kalau orang katanya sudah kepala berapa? Kepala 3 misalnya, atau kepala 4. Bingung lah, udah umur segini. Jangan putus asa. Banyak meminta dan juga terus berusaha. Kecuali memang sering nolak, itu ya beda lagi. Sudah berdoa tapi sudah ada yang datang tolak, ini datang tolak. Kalau nyari yang sempurna ya nggak ada. Kadang-kadang orang yang nggak nikah bukan karena nggak ada jodohnya, karena sering banyak nolak. Yang laki-laki, saya pengennya yang umurnya sekian, yang putih, yang cantik, tingginya sekian sentimeter minimal, yang hafalan Qur'annya hafidhoh. Ya, jangan mau nyari guru atau nyari yang perempuan. Saya pengen laki-lakinya yang ganteng, yang suaranya baca Qur'annya bagus, hafalannya sekian juz minimal. Jenengan mau nyari imam masjid apa? Ya. Akhirnya karena sering nolak, akhirnya itu. Ya. Atau mungkin karena usahanya biar lancar, karena ini kurang, banyak berdoa dan juga usaha. Usaha dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak masalah-masalah di pekerjaan, banyak masalah di kantor, banyak masalah yang enggak kunjung selesai-selesai. Belum lagi dalam rumah tangga banyak masalah-masalah yang enggak selesai-selesai. Belum lagi masalah sama orang tua, tambah utangnya enggak lunas-lunas. Ya. Maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Tidak ada masalah satupun kecuali ada jalan keluarnya. Saya ulangi, tidak ada satu masalah pun kecuali pasti ada jalan keluarnya. Cuman mungkin kita belum sadar, belum tahu, ya, belum tahu mana jalan keluarnya. Saya sudah berusaha ini itu, iya. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Fattah.
yang maha membuka dan memberi kebaikan jamaah. Ya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi seseorang di dunia ini, ingat tidak ada masalah satupun yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau saya permisalkan begini, antum naik mobil, naik mobil, ya, kemudian asapnya itu banyak, atau di luar tuh asapnya ngebul bener, atau mungkin karena kacanya tertutup debu-debu yang semakin menebal, atau mungkin karena hujan deras. Ketika antum jalan, kelihatan nggak jalannya? Kelihatan nggak? Asapnya tebel, hujannya deras, atau debunya yang karena ada gunung meletus misalnya. Ya. Antum kelihatan jalan nggak? Enggak. Tapi jalan itu ada nggak? Jalannya ada? Ada. Walaupun antum belum lihat jalannya. Itulah ibaratkan suatu masalah, tidak ada satu masalah pun kecuali ada jalan keluarnya. Kenapa belum tuntas masalah? Karena belum tahu jalannya. Ibaratkan tadi jenengan di dalam mobil, ngelihat asap tebal atau debu yang tebal atau curah hujan yang tinggi sehingga nggak kelihatan jalannya. Padahal di depan cuman masih tertutup. Itulah ibaratkan kenapa masalah kita seringkali nggak selesai-selesai. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Itulah ibaratkan asap yang tebal dan debu yang tebal, itulah dosa-dosa kita. Ibaratkan tertutup, jalan keluar telah tertutup oleh dosa-dosa yang kita lakukan jemaah. Makanya Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya jalan kemudahan, jalan keluar dari berbagai problem dan masalah.